Tahun Yasin Limpo SH MS MSI. Yang kami hormati beserta seluruh eselon 1 dan 2 Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selamat pagi, selamat datang. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Bapak Haji Muhlis Fatahna SH MKM, beserta seluruh jajaran pengurus besar dari KKSS. Dan alhamdulillah hadir juga Sekjen PBB KKS Bapak Haji Abdul Karim, juga untuk seluruh wasekjen yang hadir. Selamat datang untuk seluruh Waketum BPP KKSS dan kepada seluruh BPW demi terciptanya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia tercinta. Meskipun pada laut terpada ubah, tak menghalangi jalinan rasa persaudaraan. Di negeri rantau semua tetap bersatu, bagai endang suling kecapi dalam satu harmoni. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan berpegang teguh pada prinsip leluhur bangsa, berpedoman pada budaya siri ngapacet demi menjaga citra daerah. Meskipun pada laut terpada ubah, tak menghalangi jalinan rasa persaudaraan. Di negeri rantau semua tetap bersatu, bagai endang suling kecapi dalam satu harmoni. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan menjadi pengobat rindu akan kampung halaman. Meskipun dirimu jauh di negeri sebelah, tanah leluhur tak akan terlupakan. Hadirin silakan. Yang terhormat para ketua pilar yang saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi hadir bersama kami di sini. Ketua pilar Selayar, Ketua pilar Goa, Ketua pilar Baru, Ketua pilar Bulukumba, Waduh. dan terkhusus juga hadir Ketua-Ketua BPW di sini, Pak Menteri. Yang terhormat adalah Ketua BPW KKSS Jawa Timur, Pak Muslim, Ketua BPW KKSS Sulawesi Tengah, Bapak Haji Cabani, dan juga yang lainnya saya tidak sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan pertemuan cendekiawan Bugis Makassar yang kedua, yang merupakan rangkaian dari perayaan HUT KKSS yang ke-46. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, terkhusus kepada Bapak Menteri, kami melaporkan selaku Ketua Panitia bahwa pada hari ini pelaksanaan pertemuan cendekiawan Bugis Makassar yang kami singkat dengan panggilan PCBM 2 adalah rangkaian kelima yang kami laksanakan dalam rangka HUT KKSS. Jadi pada kemarin tanggal 5 ini adalah rangkaian perayaan HUT KKSS, dan kami harapkan sampai pada puncak Bapak Menteri dan seluruh ketua-ketua pilar, ketua KKSS dimanapun berada untuk hadir dan juga bersama-sama memberiakan KKSS ke-46. Tema yang kami angkat dari perayaan HUT KKSS ini adalah KKSS bersatu untuk negeri. Dan juga rangkaian kegiatan yang kita lakukan ada 10 item. Dan dapat saya laporkan bahwa kemarin tanggal 5 pembukaan perayaan telah berlangsung dengan kegiatan awal adalah festival Seni Budaya Sulawesi Selatan. Kemarin telah dilaksanakan kegiatan ini yang diikuti dengan ratusan peserta dari perlombaan fashion show peragaan busana Sulawesi Selatan. Selanjutnya lomba vokal grup dan nyanyi solo. Dan adalah Mataliti, Ketua DPD Republik Indonesia.
Kakanda Kandaku Profesor Dr. Hadi Sakur Yassin Limpo Kawak, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan juga sebagai Dewan Kehormatan PPP KKSS. Bapak Andi Sudirman Sultan, Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Umum PPP KKSS Bapak Haji Mukhlis Fatakna, Ketua Panitia Saluran Tahun dan Tahunan KKSS, para pengurus harian, Ketua Dewan Pakar Bapak Profesor Dr. Jafar Hafsah, Ketua BPW, BPD, Ketua Pilar dan Otonom, dan Ketua BPRN di beberapa negara. Para narasumber baik dalam bentuk lurik yang diikuti sekitar 400-an saat ini maupun bentuk lurik dalam ruangan ini dan juga bentuk daring yang saat ini tercatat sekitar 400-an, termasuk Profesor Najma Musa from University of Western Cape from South Africa. Para hadirin yang mengikuti kegiatan ini dalam bentuk luring dan daring, terima kasih atas kehadiran dan setiap nyanyi lagu ini saya langsung ingat rumah saya di Makassar. Saya lagu ingat ibu saya yang mendoakan jadi orang baik-baik. Saya langsung ingat nasihat berbagai orang yang jadi orang Makassar itu, Bugis Makassar itu salah satunya kau nggak boleh jadi pembohong. Kau laki-laki dan tak boleh lagi berikan orang. Ibu kita udah gak ada sekarang. Mungkin ibu kita juga udah tua, tapi nafasnya kan masih sama kita. Kita udah seperti sekarang. Dan jadi siapalah kau sekarang? Yang ada, mampukah kau menjawab? Mampukah kamu meneruskan harapan kebesaran orang Bugis Makassar dari ibumu itu, dari bapakmu yang ikut melahirkan pride, gengsi dan derajatnya orang Bugis Makassar di kemarin itu, dan kau menjadi orang yang bersundan yang kemudian ya gengsi kultural hilang karena kau yang kau jadi penyebabnya. Saya kira itulah pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukran billah, wala haula wala quwwata illa billah. Ana yu'afi nikmahu wa yukabi masyidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagi jalali wajib sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shalli syukri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli jalali ya kiram.
yang kita sama banggakan, cintai dan hormati Pak Yusuf Kalla. Apapun Pak Yusuf Kalla sangat berjasa pada kita semua. Memang ya kita harus selalu bangga dan menghormati beliau dalam kondisi apapun dan kapasitas apa. Hal yang sama kepada mereka yang telah berjasa pada bangsa ini, mereka yang telah mengangkat harkat, martabat dan gengsi kita sebagai orang Bugis, Makassar, Mandar Lu dan Toraja adalah orang-orang yang berjasa pada kehidupan ini, yang harus mungkin dia tidak siapa-siapa lagi sekarang, tapi kalau kau tidak hargai rumahmu, orang tuamu, siapa lagi yang menghargai itu? Dan besok kamu juga akan diperlakukan generasi seperti itu, akan lebih buruk. Oleh karena itu saya yakin banyak sekali tokoh yang harus kita hormati, banyak sekali orang yang telah berbuat bagi bangsa ini, terjun bagi kita, dan itulah yang paling penting menjadi pembelajaran kita. Saya Yusuf Al-Waqi Al-Makassar ini sebuah kebanggaan kan? Kenapa tidak? Dua negara menjadi orang yang terhormat. Tidak gampang orang mendapatkan bintang Mahaputra utama dari dua negara, tidak. Dan siapakah saya Yusuf? Tidak. Hal yang sama dengan ya tadi kita sudah sebutkan Raja Ali yang telah melahirkan berbagai tokoh di Malaysia, berbagai kerajaan di Malaysia sana. Bahkan melahirkan Perdana Menteri Tun Abdul Razak kan dari dia. Ibrahim susah tahu namanya Perdana Menteri terakhir forever, N-nya seperti apa, tapi itu menandakan bahwa dia hanya besar karena dia Bugis, dia Makassar, dia kita, dan itu yang adil. Belum lagi kita bicara dengan siapa Napoleon Bonaparte kan, pembesar-pembesar yang lari dari sini berhadapan dengan Belanda, kemudian jadi pejuang dan jadi pemberani di dua lain. Terlalu banyak hal seperti itu yang harus kita kenal dalam pertemuan seperti ini untuk membicarakan siapa kita dan seperti apa transformasi kepemimpinan yang harus terjadi. Saudara-saudara sekalian, belum lagi kita bicara siapa sih Jenderal Yusuf. Siapa yang akan kenal? Konsistensinya, bahasanya yang sederhana, tidak meledak-ledak dalam pengertian, merasa sangat besar dengan apa yang dia miliki, tapi jangan pernah lewati ya harga diri dan defense yang ada. Dan itu kita yang hari ini Habibie pun seperti itu. Habibie orang Bugis Makassar, bukan cuma bapak ibunya orang Bugis, bukan. Siapa yang menjadi dia anakmu, itu orang Bugis. Biar kau Bugis, biar kau Makassar, dua-duanya. Tapi kau permalukan kita. You're not Makassar, you're not Bugis. Kau adalah kepentingan diri sendiri yang berkeluar. Dan seperti itu, apalagi Pak Yusuf Kalla. Saya beberapa kali hormat dan lalu memuliakan beliau. Whatever. Mentang-mentang saya siapa sekarang dan enggak. Kau bukan bukti sama hati kalau tidak menghargai orang tuamu. Karena kita ada seperti ini, pasti ada tangan beliau lah. Dan tidak mungkin dia menjadi siapa kalau tanpa karena kebugisan yang dia bawa. Dari itu yang kita bicarakan hari ini, salah. Saya tidak ingin berteori, karena saya bukan budayawan. Saya praktisi. Karena saya melihat bagaimana hebatnya itu budaya dan kultur serta filosofi orang dulu. Saya dipersiapkan ini, tapi saya kayaknya mau pakai ini. Biar nanti mengalir aja. Jadi tidak banyak kita, karena memang kita memiliki prinsip-prinsip hidup, saudara. Ada yang lebih hebat dengan semboyan.
Akuntungan di antu pemuturu, hati bun jadi kulit, yang kalah naturali. Bukan saya orang-orangnya yang mengatakan begitu, dan itu ada bahasa Bugis, ada bahasa Torajanya, ada Mandarnya. Ya. Dalam pengertian yang berbeda. Sekali layar terkembang, suruh kau berbentang orang. Kau hanya bisa menepi kalau pernah kau di tengah. Jangan kau mimpi, pegang langit. Kalau menembus awan pun kau tak berani. Ada bahasa Bugisnya, ada bahasa Arabnya. Itu memang jadi secara tematik. Nggak ada. Kita jalankan dengan sebuah filosofi yang jelas gitu. Nah, saya kira ini lebih penting dari ingatan dan budayawan kalau mengatur tulis ini. Jangan sampai hilang gitu. Karena kepemimpinan not just rules, there is an ethic. Kalau rule aja, ya siapa yang dicalonkan oleh siapa, karena kamu ada cantolannya di situ, itu rule. Tapi etikanya, ya, kau harus temukan saya pemimpin yang harus ngurusin semua ini dan jangan bikin salah, kan gitu. Nggak boleh bikin salah republik ini. Kau boleh siapa memimpin? Dari sumber yang mana? Tahu datang bro? Makasih. Keren banget. Oke. Oh, dari kalian. Oleh karena itu memang saya izin meneruskan. Oleh karena itu memang ada hal-hal yang secara etika dibutuhkan. Oleh karena itu di dalam kepemimpinan saya bukan kepala desa, saya bukan lurah, saya bukan camat, saya bukan kepilya. Saya 20 tahun jadi kepala daerah. Saya 10 tahun jadi bupati, 5 tahun waktu, 10 tahun jadi guru. Tidak boleh memimpin hanya dengan guru. Ada etikamu, ada agamamu, ada budayamu di situ. Dan hati-hati memimpin Indonesia karena budaya kita beragam. Harus dengan hati. Saudara-saudara sekalian, karena itu di kita, di Makassar itu orang jadi pemimpin itu mesti laki-laki atau perempuan apa siapa memang. Ya, maafkan saya pakai dengan bahasa yang berbeda aja. Saya nggak ngerti nih. Ada istilah untuk merangkai dengan budaya. Kau hanya bisa memimpin kalau selesai agama, saudara. Kalau agama saja nggak beres, sembahyangmu nggak tahu, dan kok pimpin kita bahaya itu. Yang kedua adalah agama memang beres. Tahu yang mana yang tua, yang mana, tahu bersopan santun, tahu berkomunikasi. Tidak kau boleh mentang-mentang, tidak ada kezaliman dalam kepemimpinanmu. Itu berarti bagus ada. Karena niat rewan, pasti dia yang pasti ngomong. Tapi karyawan, jangan jatuh untuk karyawan. Saya mana misalnya, kalau ada beranimu dan ada jabatanmu, ingat jabatanmu tidak sendiri, karena ada yang lebih kuat dan lebih berani dari jabatan yang kau miliki. Kau nggak boleh zolim. Tetapi kalau kau sudah zolimi dirimu dengan jabatan yang kau berkata orang Bugis Makassar, tunggu kau dipermalukan oleh publik dan alam. Itu yang ditangkap korupsi, itu yang ditangkap macam-macam. Dari selesai ada saudara, minimal kalau kita nasional tahu ada Aceh, tahu ada Papua, tahu ada Jawa, tahu ada Kalimantan. Gak boleh hanya not just the rule. There is an edge di dalam pemerintahan. Ini prima dari militer itu atau dalam pemerintahan. Bodoh baca beberapa referensi yang ada. Yang ketiga memang pemimpin harus macam betul. You must be clever now. Tidak boleh kau dengan kapasitas yang rendah. Ada 5 syarat yang memimpin di Sulawesi Selatan. Yang pertama, macam berkapasitas. Yang kedua, maafkan saya, carikan saya bahasa Bugis, bahasa Jomanya karena saya sudah lupa. Yang ketiga, komunikator. Kau bisa bicara dengan di atas, ke bawah, tukang becak, tukang jalanan.
Gak bisa kau cuma bicara dengan sesama kampungmu, gak bisa. Gak boleh kau karena kau jadi pemimpin, kau ambil orang kampungmu saja, gak bisa. Cuma aja itu. Yang kedua, kamu harus clean now. Kau bisa kasih lihat, saya ini orang bersih kok. Kau harus jadi toladan kebersihan. Dari mana? Yang ada. Ini guru saya ini tak cari. Yang kelima adalah courage. Kau harus berani. Kalau memimpin penakut, kau jadi pemimpin. You're not a leader, you're follower. Dan di kita itu kepemimpinan dengan 3 ujung kan Bapak? Ya. Semua, ayo kita bicara. Aku jelidan. Tidak ada orang yang dibunuh langsung tanpa bicara. Kita bicara dulu saudara. Maaf saya, kalau saya agak emosional nih bicara seperti ini karena saya lama banget mau bilang. Ambil itu tidakmu, cari dulu apa itu naik. Jabatan bagi kita orang Bugis Makassar itu udah tidak hati, sebentar dia hilang. Dia tinggalkan atau tidak, tapi pantang kamu mundur dari jabatanmu. Kalau terjadi skandal itu, jangan mundur. Hadapi skandal itu. Pantang kau mundur kalau tidak dalam prestasi. Kasih prestasi dulu. Kalau kau dalam prestasi tidak ada skandal, kamu kau mau. Kamu di jabatan. Dia juga hilang kalau. Cuma supaya kita tahu ini. Jabatan itu kegunaannya adalah membangun rahmat dan melindungi orang yang kita jadi percaya oleh kita, nggak bisa tidak. Oleh karena itu temukan harapan dan kebutuhan orang yang kau urus. Nah, ada bahasa Bugisnya, ada bahasa Makassar. Dan yang ketiga adalah jaga kepercayaan orang yang kau percaya. How to find your real needs, the real offer with your people. If you're not fine, you're losing away. Yang kedua, how to resolve the problem with the people. Tidak boleh berjalan sendiri, saudara. Emangnya kau bisa berhasil dalam anak buahmu yang baik? Nah, itu orang Bugis Makassar merasa dirinya berhasil. Keberhasilan itu selalu dari bawah. Itu kata-kata filosofi yang ada. Yang ketiga, tadi, ya, jaga kepercayaan. How to maintenance and to mobilize support. Bahasa Makassarnya yang saya tahu, Sirina atau Makutai yang punya dari Bangkau memarintai Pak Rupan Nagau Kania dari Korea. Ada yang saya tahu lah, jadi kau sebagai pemimpin tidak boleh sama kemauan saja itu. Sumba mau kau, kata mainan, enggak enak kulen oleh saya bayar dilarang kamu dia, punah tenan bayar. Ya bisa. Nggak boleh mentang-mentang. Dan itulah kenapa ya transisi kerajaan dan pemerintahan kepemimpinan di Sulawesi Selatan, di Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja tidak ada yang berdarah, saudara. Kasih tahu saya di mana pernah berdarah. Kenapa? Kalau ada raja yang tidak disuka oleh rakyatnya, dipersiapkan pasukan, dipersiapkan harta, dipersiapkan perempuan dan daya-daya, dipersiapkan bekal dan diladu. Jangan mau berburu nak, mau berburu di sana, siap itu kerajaan di sana, tanam bersama, tinggal bersama, dan pulang. Karena yang akan proses kepemimpinan di sini, nggak ada yang berdarah. Dan di sana lah itu menjadi raja di Malaysia. Di sana kali itu menjadi di Gorontalo, di sana itu boleh banyak. Jadi nggak ada yang tapi raja itu sangat peka. Oh, pemimpin tidak boleh hanya melihat dari laporan. Kau harus bisa membaca gestur politik rakyat. Kalau ada orang main raja di muka rumahmu, kemudian tendangan raganya naik tinggi ke atas, kadang-kadang sasarannya naik masuk menuju rumahmu, itu tandanya ada protes ini. Harus turun. Raja yang peka adalah raja yang selalu saja berhenti makan terakhir, Pak. Prof,
terakhir dia makan terakhir. Kenapa? Semua ditanya, sudah mau makan kau? Ada di kuemu, ada minyak, pada itu makan. Kalau kita sekarang makan dulu, sopir makan dulu. Dan itu berlaku semua kerajaan. Tidak boleh mentang-mentang kau saudara. Kau tidak boleh ngambil satu telur dalam Kamboja apa itu? Putih. Tidak boleh ambil satu keranjang telur saya. Boleh kau jadi raja. Saya ini hamba saya. Tapi kau tidak boleh ambil satu keluar di dalam keranjang itu tanpa kau nyampaikan saya. Nyawaku pun saya kasih. Terkait dengan saya. Itulah ketinggian filosofi kita. Dan itu sampai sekarang hadir. Sudah forest. Dan ya itu memang Prof. Sampai sekarang saya juga begitu Pak. Kita bicara dulu. Kalau dia mau banyak bicara, gimana? Kita atur secara keluarganya. Ada yang diatur di luar prosedur. Ya, bahasa orang yang agak serius. Preset kan kalau perlu kasih kawin anakmu dengan anak saya. Kalau dia memang ada kaji situ, saya bisa kawin juga boleh. Ini yang banyak dipresetkan. Sampai orang Bugis itu mana kawin. Padahal bukan. Atau secara keluarga. Kekeluargaan biasa kita selesaikan semua di warung tempat makan gitu. Ya. Tujuh kemaluannya. Selesai tapi kemudian betul keluarga. Yang ketiga, dan kalau tidak ada jalannya saudara cari pelamanan apakah? Saudara dari sini kalau mau takut sama kau kilo kamu kaset ya. Ah, itu boleh. Maafkan saya teman-teman, barangkali nggak ilmunya nih. Ini keluar dari mana? Itu cendekiawan. Ya, menurut saya operator tadi dari segi tertentu ini cuma saya formulasi dengan bahasa yang sangat halus. Sambo oke, tapi mestinya Sambo langsung tembak sendiri, eksekusi sendiri, potong lehernya dulu. Maka saya jenderal, saya pakai pistol dan komen-komen di situ dengan Anda, saya tidak bunuh kau. Haram ini. Roman itu berdata atas nama orang Bugis Makassar. Bukan kalau kau libatkan orang yang salah kau di sini. Apapun hubungannya itu lah. Kita kasih lagi kok. Maksud saya lagi. Saya bukan berkata manusia. Gimana? Oleh karena ini jangan lewati harga diri saya. Ilmu. Dan saya kira ini mendarah-darah kita gitu loh. Mari kita bicara dengan baik-baik, dengan diplomasi, berarti teori, referensi, ada yang kita satukan, kita coba menunjukkan dengan dengan baik, temukan itu jalan keluarnya. Kalau tidak, oke, mungkin ada cara lain yang bisa win-win dan bisa menyelesaikan kepentingan nasional yang ada, kepentingan masyarakat. Intinya bela rakyat, bela kepentingan. Bicara kepemimpinan adalah bicara kepentingan masyarakat. Di negeri rantau semua